Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, selamat berjumpa kembali. Ya, kasih damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami kembali di dalam renungan harian sulung hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, bila firman-Mu selalu menuntun kami, menguatkan kami, sehingga apa yang kami lakukan hari ini betul-betul ada dalam perlindungan kasih Tuhan dan boleh menyaksikan kasih itu pada dunia. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Khususnya hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, masih di dalam Minggu Prapaskah. Kali ini tema hari ini adalah mengikut Yesus. Nats masih sama di dalam Markus 8 ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara, itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ya, tema Paskah kita adalah kasih-Nya. Kasih Tuhan merubah seluruh hidup kita. Biarlah melalui Paskah ini kasih Tuhan Yesus betul-betul merubah hidup kita. Saudara, Tuhan Yesus sudah berkali-kali menjelaskan apa tujuannya datang ke dalam dunia. Tuhan Yesus juga sudah menyatakan pikiran Allah kepada murid-muridnya dan orang banyak. Apa itu pikiran Allah? Sang Mesias yang sudah datang ke dalam dunia harus menderita mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dan kemudian setelah pengajaran itu, Tuhan Yesus mengatakan bagaimana caranya atau bagaimana mengikut Dia. Ada 3 yang sudah kita pelajari, ya, atau saya ungkapkan. 1, menyangkal diri. 2, memikul salib. Dan 3, mengikut aku. Kita sudah belajar apa itu menyangkal diri. Kita sudah belajar apa itu memikul salib. Dan sekarang kita belajar mengikut Dia. Saudara, apa artinya ketika Tuhan Yesus berkata, engkau sudah menyangkal diri, engkau harus memikul salib, dan kemudian ikut aku? Apa maknanya ketika Tuhan Yesus berkata mengikut aku? Apa itu? Yang tidak lain adalah setelah murid-muridnya rela menyangkal diri, memikul salib, lalu mengikut Tuhan Yesus, yang berarti ada suatu tindakan yang mengambil keputusan untuk meninggalkan kehidupan lamanya dan mengikut Tuhan Yesus. Nah, saudara, itu mengikut Tuhan Yesus. Apa saudara mengikut Tuhan Yesus? Suatu tindakan suatu tindakan yang berani mengambil keputusan untuk meninggalkan hidup lamanya dan menjalani hidup yang baru bersama dengan Tuhan Yesus. Itu artinya mengikut Tuhan Yesus. Ya, berarti saudara, mengikut Tuhan Yesus, kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, saudara, ada banyak orang-orang yang dipilih Tuhan dan yang dipanggil Allah untuk mengikut Dia. Ya, contohnya saudara, jelas sekali ketika Allah memanggil Abraham. Saudara, Abraham itu dipanggil untuk meninggalkan ayah ibunya, meninggalkan sanak saudaranya. Dari mana saudara? Dari Ur Kasdim ke tempat yang ditunjukkan oleh Allah. Berarti dia harus pergi, meninggalkan dari sana menuju ke sana. Dari semua asalnya di mana Abraham di Ur Kasdim, pergi berjalan menuju tempat yang diberikan oleh Allah.
Demikian juga sudah kita lihat ketika bangsa Israel ada di Mesir. Ketika bangsa Israel ada di dalam penindasan perbudakan di Mesir, firman Tuhan mengatakan, aku memanggil anak-anakku, aku memanggil umatku kembali keluar dari Mesir, dari negeri perbudakan menuju ke tempat tanah yang baru, tanah perjanjian yang aku berikan, yaitu Israel. Oleh karena itu saudara, sama juga Tuhan Yesus ketika memanggil murid-muridnya yang ke-12 itu. Satu persatu dipanggilnya untuk apa? Meninggalkan ayah ibunya dan bergabung mengikut dia menjadi satu bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara, kalau ini mau kita paralelkan, ya, pengertian mengikut, maka sama juga prinsipnya ketika seseorang akan berkeluarga. Ketika seseorang akan menikah, katakan seorang laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya. Demikian juga sebaliknya, istri akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan suaminya. Maka saudara, ketika Tuhan Yesus mengatakan mengikut aku, setelah engkau menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku, yang pada intinya Tuhan Yesus ingin berkata, engkau harus meninggalkan pola hidup lamamu dan kemudian mengikut aku dengan pola hidup yang baru, pola hidup yang diatur oleh Tuhan Yesus, pola hidup yang diberikan oleh Tuhan Yesus, pola hidup dengan menjalani seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Oleh karena itu saudara, mengikut Tuhan Yesus sama saja saya menyerahkan diri saya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus untuk menjalani kehidupan saya yang baru dengan taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Saudara, itulah mengikut Tuhan Yesus. Oleh karena itu ketika saya mengikut Tuhan Yesus, berarti saya terus-menerus belajar dan belajar. Apa yang saya pelajari? Menyangkal diri terus. Menyangkal kedagingan saya, menyangkal hidup lama saya, menyangkal sifat-sifat karakter saya yang berdosa, menyangkal pola hidup yang terus ada di sekitar saya yang tidak berkenan di hati Tuhan. Menyangkal seluruh kehidupan kesaksian hidup saya yang di dalam dunia yang gelap menjalani hidup yang baru. Saya terus belajar dan belajar memikul salib saya, sehingga salib yang merupakan konsekuensi iman itulah saya boleh mengasihi mereka, sehingga mereka yang belum ada dalam kasih karunia-Nya, mereka merasakan kasih keselamatan yang Tuhan Yesus berikan. Oleh karena itu mengikut Tuhan Yesus adalah suatu tindakan mengambil keputusan di mana saya betul-betul meninggalkan hidup lama saya dan sekarang menjalani hidup baru bersama dengan Tuhan Yesus. Saya belajar dan terus belajar membuang ego saya, kepentingan saya, kedagingan saya, bahkan kehidupan yang membinasakan saya untuk saya matikan. Bahasanya Paulus, dikuburkan hidup lama itu dan menumbuhkan hidup yang baru. Apa itu? Rela mentaati apa yang diinginkan Tuhan Yesus. Rela mentaati, belajar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Mari kita renungkan sampai poin yang ketiga ini. Sudahkah engkau dan aku betul-betul mau mengikut Dia? Sudahkah kita meninggalkan hidup lama kita, terus menyangkal diri dan memikul salib
untuk berjalan bersama dengan Dia. Saudara, pujian ini menguatkan kita. Apa itu? Mengikut Yesus, keputusanku. Ya. Biarlah pujian ini mengingatkan kita, membuat kita berani mengambil satu keputusan, mengikut Yesus, keputusanku. Setelah mengambil keputusan apa? Komitmen. Ya Tuhan, itu komitmenku. Ku tak ingkar. Ku tak ingkar. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saudara, biarlah ketika saya sudah katakan, Tuhan, aku mau mengikut Engkau, aku tak akan ingkar. Aku mau menyangkal diriku. Aku mau memikul salibku. Tetap ikut walau sendiri. Apa saudara? Ku tetap ikut walau sendiri. Ku tak ingkar. Ku tak ingkar. Oh, amin saudara. Inilah menyangkal diri dan pikul salib. Salib terus di depan saya. Ini aku tinggalkan. Setiap orang yang mengikut aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Itulah yang dikatakan Tuhan Yesus. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu memperoleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah kamu, karena kamu akan memiliki kemenangan. Biarlah menjadi panggilan kita ketika saya mengikuti Dia. Ku tak ingkar, seluruh hidupku aku mau memuji Engkau. Renungkanlah, siapkah kita mengikut Dia, bersama dengan Dia, mentaati firman-Nya. Diberkatilah saudara dan saya yang setia dan taat kepada Dia.
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Di dalam minggu-minggu yang semakin mendekati hari penderitaan Tuhan Yesus dalam Jumat Agung, kami akan memperingati kematian-Mu Tuhan di atas kayu salib yang menebus dan menyelamatkan kami. Kami akan juga memperingati kemenangan-Mu, Engkau Allah yang hidup, yang bangkit, yang tidak tinggal dalam kubur, Allah yang menang. Ya Tuhan, Engkau Tuhan kami, Engkau Juru Selamat kami. Biarlah kami Tuhan mempunyai tekad yang sungguh-sungguh. Aku mau mengikut Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara, sampai bertemu kembali di RHS Renungan Harian Sulung. Tuhan berkati kita. Amin.